أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ba'da subuh di gedung dakwah Wadas ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh pengikutnya, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah setelah 2 minggu apa 3 minggu? 3 mingguan ya. Ya 3 minggu tidak bisa bertemu, tidak bisa silaturahim. Ini alhamdulillah sudah diberi kesempatan kembali untuk hadir di majelis ini untuk kembali sharing. Ya, nek ceramah kok boten kena bahasane sharing ilmu ten nggih. Nek dibilang napa ceramah kok boten pas, nek kula nggih masih ilmunya masih kurang ya, ini sedikit berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi materi yang bisa kita aplikasikan ya, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah memang kemarin qadarullah pas Allah berikan ujian ya berupa sakit ya, walaupun bahasanya mau nanahan ya sedikit nggak terlalu parah ya, tapi tetap agak susah untuk beraktivitas. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hari Senin kemarin ya, itu Allah menguji kita, kemarin mendatangkan hujan yang deras disertai dengan angin, sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ada yang sampai kebanjiran, ada yang kena tanah longsor. Di Kendal ini juga banyak ya, Mandus Korjo itu ada yang kena longsor. Qadarullah ada 1 orang yang hanyut ya. Alhamdulillah katanya sudah ditemukan, tapi ya innalillah sudah dalam kondisi meninggal. Allah alam itu kayaknya Pak, atau mudanya Pak, belum ada info lagi itu yang untuk yang siapa yang hilang itu. Tapi tadi info terakhir sudah ditemukan. Ada juga yang kemarin di di daerah atas Wanayasa itu saking besarnya air bah sampai gedung MI itu dindingnya jebol, alat-alat pendidikan banyak yang hanyut. Di Patebon daerah bawah juga sudah beberapa ada tanggul yang jebol sehingga banjir, ada yang banjirnya bahkan sampai setinggi dada. Dan masih banyak daerah lain yang terkena dampak. Nek teng Wadas insyaallah aman ya. Aman ya. Enggak ada banjir, enggak ada genangan longsor, betul nggih? Ya alhamdulillah. Soalnya teng di Pagersari itu juga banjir, Pak. Jadi kan yang di di jembatan Turen itu nggih, yang antara Pagersari sama Turen itu sungainya meluap. Jadi yang rumahnya di pinggir-pinggir sungai itu kebanjiran semua. Ya, yang rumahnya agak tinggi, alhamdulillah ada yang baru masuk setinggi kaki, ada yang sampai setinggi betis. Artinya karena memang
posisi rumahnya agak bawah itu sampai masuk rumah, dapur segala macam itu tenggelam semua. Bahkan punya kolam, ada kolam di depan itu ikannya kabur semua, Pak. Jadi tetangga itu ada yang punya kolam, ada ikan koinya itu kan, nah, karena banjir ikannya hilang semua. Nah, itu nanti rezeki siapa yang nemu ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka musibah seperti ini itu kalau di dalam kehidupan itu adalah sebuah kepastian. Yang namanya cobaan, ujian itu adalah pasti. Hidup ini pasti penuh dengan ujian. Ini Allah sendiri yang berfirman, menjanjikan di dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Linabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi yang namanya hidup dan mati itu semuanya adalah ujian. Agar apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya paling soleh, yang paling bisa bersabar. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im, bahwa kami itu pasti akan menguji kalian dengan apa? Minal khaufi, dengan rasa takut, wal ju', dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, kehilangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, was samarot, dan kehilangan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini janji Allah bahwa di hidup ini pasti akan diuji. Kalau kita tidak mau diuji, kita tidak mau mendapatkan cobaan, ya gampang, gak usah hidup. Karena kalau kita mau tetap hidup, ya konsekuensinya tadi Allah pasti akan memberikan musibah, memberikan ujian. Untuk apa ujiannya? Ya supaya Allah tahu mana hambanya yang bersabar, mana yang tidak bisa bersabar, mana yang bisa menerima ujian itu dengan baik, mana orang yang malah menggerutu dan berputus asa. Karena seperti kita orang sekolah, kalau kita mau tahu mana siswa yang berhasil, mana siswa yang gagal, harus dites dulu. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian ujian atau cobaan yang datang seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Apakah kita mengira bahwa kalau kita mau masuk surga itu tinggal ongkang-ongkang, enak-enak saja? Nah, seperti itu. Kalau mau masuk surga ada syaratnya, ada yang harus dipenuhi. Yaitu apa? Masadhumul ba'sa wad-dharra, bahwa akan ditimpakan kepada mereka ba'sa, kesulitan, wad-dharra, kesusahan, wazulzilu, dan mereka itu terguncang, jiwanya diguncang dengan rasa sedih dengan cobaan tadi. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, yang saking beratnya ujiannya itu sampai-sampai Rasul, ya, Rasulullah orang yang paling sabar, orang yang paling mulia, dan orang-orang yang beriman bersama beliau
Yaqul, mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Jadi bahkan Rasulullah sendiri yang merupakan utusan Allah, orang yang paling Allah cintai, itu saja tetap ditimpa musibah. Bahkan saking beratnya musibah sampai mereka berkata, ya Allah, ini kok musibah itu datang terus, kapan pertolongan Engkau? Ini kok susahnya itu datang terus, kapan kemenangannya, kapan kemudahannya? Ala inna nasrallahi qarib. Tapi sungguh bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya maksudnya apa? Ya ketika datang musibah, yang saking musibah itu saking beratnya, sampai tadi kita bermohon kepada Allah, bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, musibah ini kok lama sekali, musibah ini kok berat sekali. Tapi selama kita itu tetap bersabar, tetap menerima musibah itu, maka insya Allah pertolongan Allah itu datang. Maka sikap sabar ini harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kalau nunggu musibah kok baru belajar sabar, ya tidak bisa, tidak cukup waktunya. Karena kita tidak tahu kapan musibah itu datang. Cobaan itu nggak pernah ketok pintu dulu, nggak pernah assalamualaikum, mau nerima atau nggak pernah. Ya musibah datang langsung datang secara tiba-tiba. Jadi harus siap. Kita harus tahu bagaimana ketika musibah itu datang, cobaan itu datang, kita harus sikap kita bagaimana, perilaku kita bagaimana, kita harus tahu. Agar apa? Agar ketika cobaan itu datang, itu kita bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan pahalanya. Soalnya kalau tidak, ketika musibah datang kok tidak ditanggapi dengan baik, malah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini kan kalau seperti ini rugi sekali ya, rugi kuadrat. Sudah ketimpa musibah, sudah dapat kesusahan, tambah dapat dosanya. Ya, ini double musibah. Nah. Dan memang yang namanya sabar, karena kan ketika musibah Rasul mengatakan sabar. Ya, ketika mendapatkan kesenangan kita harus bersyukur, mendapatkan nikmat harus berterima kasih, ketika mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah harus bersabar. Dan memang sabar ini berat, tidak mudah untuk dilakukan. Yang kita pelajari sekarang ini ya baru teori saja, gitu. Baru ilmu saja. Prakteknya ya belum tentu bisa. Karena yang susah itu di prakteknya. Gampang kita tahu, oh kalau ketika musibah sabar, ketika ditimpa cobaan jangan bersedihnya jangan terlarut-larut, jangan berputus asa. Nah, itu kalau secara teori tahu, secara teori bisa, tapi prakteknya itu yang berat. Tapi tetap ketika mau praktek tetap harus butuh ilmunya. Soalnya kalau punya ilmu saja itu belum tentu bisa prakteknya, apalagi kalau belum punya ilmu. Lebih susah lagi untuk sabar tersebut. Bahkan di sini yang di depan ini ya belum tentu bisa benar-benar bersabar, ya. Jadi yang saya yang bilang koar-koar gini ya ketika ditimpa musibah belum tentu bisa bersabar, tapi tetap bagaimana walaupun mungkin belum bisa ya kita saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Ya kalau belum bisa saudaranya yang mengingatkan. Sabar. Sabarlah ketika mendapatkan musibah. Nangis boleh nangis, sedih boleh sedih, tapi sedihnya jangan
berlebihan, jangan berlarut-larut, jangan malah sampai membuat putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wala tai'asu mir rohillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah sikap kita ketika kita ditimpa musibah? Maka yang paling pertama, nah ini harus ya, paling awal itu mengucapkan istirja. Istirjanya kenapa Pak? Istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sungguhnya kita itu hanya milik Allah. Yang punya itu Allah. Kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu hanya dititipin saja. Yang sebenarnya punya itu Allah Ta'ala. Harta kita, keluarga kita, rumah kita, bahkan jiwa kita, itu semua milik Allah. Tadi kita cuma dititipi. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Allah lah kita tempat kembali. Jadi ketika Allah itu yang punya, maka ya kalau Allah mau ambil, terserah Allah. Allah bisa ambil kapan saja, secara tiba-tiba itu bisa Allah ambil. Maka yang namanya harta, keluarga, itu hilang itu bisa secara tiba-tiba. Contohnya kemarin Pak, pas musibah, itu ada teman itu cerita, temennya itu punya ternak ayam, sudah gede, itu sudah ayamnya sudah sampai 4.000 ekor. Nah kemarin pas pas banjir itu kelelep, ayamnya mati semua. 4.000 ekor mati semua. Plus pakannya 2 ton, hampir 2 ton ya, pakan itu juga hancur semua. Bayangkan, hanya dalam 1 malam ya, usahanya, hartanya yang dia bangga-banggakan itu langsung udah semua. Betapa mudah bagi Allah untuk mengambil harta kita, untuk mengambil keluarga kita. Tiba-tiba datang berita ada yang kecelakaan, meninggal dunia. Ada yang belum sakit, kemarin ada berita bapaknya guru itu ada yang meninggal, orang Jambean. Itu siangnya masih malamnya masih maghriban, paginya masih ke kebun. Tapi tiba-tiba siang di rumah tiduran meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan nikmat kita itu, titipan Allah ini akan diambil. Maka ketika kita pahami bahwa yang kita punya itu hanya titipan Allah, itu kita akan lebih mudah untuk menerima kehilangan tersebut. Misalkan Pak ya, kita punya motor nih. Nah, motor kita dicuri orang, sedih bukan Pak? Sedih ya? Sedih. Oh, langsung lapor polisi segala macam. Tapi nek misalnya motor itu bukan motor kita, tapi titipannya orang lain, kita cuma bawa, sedih bukan Pak? Ya sedih, tapi kan sedikit ya. Kan bukan motor kita, ya paling kita mohon maaf, bilang kepada pemiliknya mohon maaf, ini motornya hilang. Tidak akan terlalu sedih. Sama seperti itu sikap kita ketika menghadapi kehilangan. Kalau kita yakin bahwa semua itu milik Allah, semua itu punya Allah yang dititipkan kepada kita, ya, dan kita itu tadi hanya mengelola saja, hanya menggunakan saja,
dan terserah Allah kapan untuk mengambilnya, maka mudah bagi kita untuk menghadapi kehilangan tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga mengajarkan beberapa doa ya ketika ditimpa musibah. Di antaranya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu. Kenapa kok dikatakan ketika ditimpa musibah malah alhamdulillah? Ya Allah ingin mengingatkan kepada kita, walaupun ditimpa cobaan, itu masih banyak yang masih kurang beruntung, masih banyak yang lebih susah. Maka alhamdulillah, bersyukurlah, berterima kasihlah terhadap nikmat yang diterima. Walaupun ditimpa cobaan, ya yang nikmatnya tetap masih ada. Oh, hartanya hilang, kan badannya masih sehat, keluarganya masih sehat. Oh, keluarganya ada yang meninggal, kan masih cuma satu, tidak semua yang meninggal. Jadi Allah ingin mengingatkan, jangan terlalu kepada musibah sehingga melupakan nikmat yang lain yang Allah berikan. Kemudian doa yang lain, Rasulullah juga mengajarkan, salah satu doanya, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku karena musibahku. Wa akhlif li khairam minha, dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, dari kehilangan yang aku kehilangan tadi. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, supaya musibah yang datang itu dapat membawa pahala. Jadi kehilangan kita, kesedihan kita itu bisa diganti dengan pahala, dengan tingginya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kok doa-doa ini penting dan harus segera diucapkan? Jadi ketika dapat musibah, langsung harus mengucapkan itu, langsung innalillah, berdoa. Dan ini kenapa penting? Karena kata Rasulullah, yang namanya sabar itu adalah di hantaman pertama. Ketika pertama kali mendapatkan musibah, itulah kesabaran itu yang benar-benar diuji. Terlihat apakah dia itu benar-benar sabar atau tidak. Ketika pertama kali mendengar, hartanya hilang, keluarganya meninggal, atau cobaan-cobaan yang lain. Begitu pertama kali mendengar, apakah dia bisa nerimo, apakah dia bisa sabar, ataukah malah dia terlarut dalam kesedihannya, itu tadi dilihat di hantaman pertamanya. Jadi adalah sabda Rasulullah SAW ketika suatu hari, ya, Rasulullah itu mendapati seorang ibu. Nah, ibu ini, jadi ceritanya ibu ini kehilangan anaknya, ya, anaknya meninggal dunia. Kemudian ibu ini menangis di kuburannya. Jadi masih belum rela gitu, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menghampiri ibu tersebut dan berkata, ittaqu wasbiru. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nah, ibunya ini karena masih sedih, nggak ngelihat siapa yang ngomong, langsung balas. Kamu, bahasanya itu kalau bahasa Indonesia itu kayak, kamu tuh belum pernah merasakan kehilangan seperti saya ini. Maksudnya kamu sok-sok nyuruh sabar, bahasanya kayak, nyuruh saya sabar. Nah, memang kamu pernah kehilangan anak seperti saya, pernah kehilangan kehilangan keluarga seperti saya ini. Maka
Dia itu ibu ini belum tahu kalau yang ngomong itu Rasulullah. Nah, akhirnya setelah tahu, kemudian kan Rasulullah pergi. Kemudian ada yang bilang bahwa tadi yang menegur itu Rasulullah. Nah, akhirnya ibu itu kembali ya datang kepada Rasulullah, kemudian minta maaf. Kenapa minta maaf ya? Karena kalau masalah kehilangan keluarga, Rasulullah itu paling berat untuk sedih. Bayangkan, Rasulullah itu istrinya meninggal duluan. Ya, istri yang paling beliau sayangi, Khadijah radhiyallahu anha, sudah 25 sudah menikah selama lebih dari 35 tahun ya. Karena kan Rasulullah menikah umur 25, kemudian meninggal ketika Khadijah Rasulullah berumur 50. Berarti 25 tahun ya. 25 tahun menikah, ya tidak ada istri kedua, kemudian meninggal. Rasulullah kehilangan pamannya yang paling beliau sayangi. Rasulullah itu anak-anaknya itu meninggal semua sebelum beliau, kecuali Fatimah, punya 7 anak ya. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, 6 anak beliau itu meninggal sebelum beliau. Bahkan ada beberapa yang meninggal di pangkuan beliau. Ini kan betapa besar cobaannya. Yang paling berhak beliau untuk sedih karena keluarganya. Maka Rasulullah kemudian bersabda kepada ibu tersebut, ya, yang tadi minta maaf, yang kehilangan anaknya, bahwa yang namanya sabar itu ketika hantaman pertama tadi. Bahwa ketika mendapatkan berita musibah pertama kali, itulah di mana sabar itu dinilai. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ada beberapa renungan, ya, beberapa hal yang insya Allah bisa membantu kita untuk meningkatkan rasa sabar kita. Maka yang pertama, tadi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya musibah itu pasti, musibah itu ada, tidak bisa dihindari. Ketika kita masih hidup di dunia ini, pasti ada cobaannya. Kalau tidak mau diuji, tidak mau dikasih musibah, ya tidak usah hidup, ya tidak usah di dunia ini. Kalau masih mau hidup, ya berarti harus menerima cobaannya tadi. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa musibah itu adalah takdir Allah. Bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Apapun yang terjadi kepada kita itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis. Ketika kita punya iman seperti itu, iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk, insya Allah kita bisa lebih menerimanya. Karena ketika takdir, ya tidak ada yang bisa merubah. Seperti sabda Rasulullah SAW, maka apa yang menimpamu itu pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak akan menimpamu pasti akan bisa dihindari. Ketika Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seandainya seluruh manusia, seluruh jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir itu berusaha untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka mereka itu tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali yang sudah Allah tetapkan. Dan ketika seluruh jin, seluruh manusia itu berkumpul untuk mendatangkan madarat bagi kita, maka mereka tidak bisa mendatangkan madarat kecuali yang sudah Allah tetapkan. Jadi baik nikmat maupun kesusahan yang kita dapatkan itu pasti sudah ditetapkan Allah, sudah dituliskan oleh Allah
ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa yang namanya musibah, cobaan itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Tidak mungkin cobaan itu lebih dari apa yang bisa kita terima. Allah sendiri yang menjanjikan tadi di rakaat yang kedua yang saya baca di surah subuh tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah memberikan seseorang itu beban lebih dari apa yang mereka bisa tanggung. Maka seberat apapun musibah itu, bahkan saking beratnya sampai kita mohon kepada Allah, sampai kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan pertolongan itu datang, kapan kesenangan itu datang, kapan musibah ini selesai, saking beratnya sampai berdoa seperti itu, maka itu insya Allah masih ada di atas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan yang tidak bisa kita lalui. Itu perlu kita yakin. Kemudian yang keempat, maka bisa jadi musibah itu lebih baik bagi kita. Bisa jadi cobaan yang datang itu adalah yang terbaik bagi kita. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bahwa bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, kalian itu tidak suka dengan sesuatu, tapi hal tersebut itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kalian itu suka terhadap sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Kita suka dapat harta, kita suka punya uang, kita suka punya rumah, tapi bisa jadi harta tersebut itu malah buruk bagi kita. Mungkin membuat kita tidak bersyukur, menjauhkan kita dari ibadah. Dan kita benci dengan cobaan tadi, kita benci dengan musibah, kita benci dengan kesusahan, tapi bisa jadi kesusahan itu yang terbaik, menjadikan kita bisa beribadah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang itu kebaikan memang kita tidak tahu kebaikan itu, tapi kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi kita. Pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik selama, ada selamanya, kita kita berbuat sesuai prosedur. Yaitu apa prosedurnya? Sabar dan husnudzon. Sabar, kita terima kejadian tersebut dengan lapang dada, tidak marah-marah, tidak bersedih yang berlebihan, dan husnudzon, bersangka baik kepada Allah, bahwa tadi cobaan ini adalah yang terbaik, musibah ini adalah yang paling baik bagi kita, karena Allah yang milih, Allah yang menentukan. Jangan malah menggerutu, jangan malah marah-marah sama Allah, ya Allah kok kenapa saya dikasih musibah, malah mempertanyakan keputusan Allah. Kalau seperti ini musibahnya tidak jadi kebaikan, tidak jadi pilihan yang terbaik, malah jadi dosa dan kecelakaan. Maka kita contohlah ceritanya Nabi Khidir dan anak kecil di dalam surat Al-Kahfi, hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Ketika Nabi Khidir ini bertemu dengan seorang pemuda, malah pemudanya itu dibunuh. Anak kecil lagi main-main, malah ditarik kemudian dibunuh.
Maka Nabi Musa bertanya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khidir, kok itu kamu anak kecil tidak berdosa, kenapa kok dibunuh? Kenapa? Apakah kamu membunuh seorang jiwa yang masih suci? Sungguh itu perbuatan yang sangat keji. Maka akhirnya apa hikmahnya yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim setelah tadi ya tiga kejadian dan Nabi Musa itu tidak bisa bersabar. Hanya Nabi Khidir cerita, ammal ghulamu fakana bawahu mu'minain, bahwa kenapa kok anak itu dibunuh, karena orang tuanya itu adalah seorang mukmin. Kemudian fahashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Nah, kalau anak ini besar, maka anaknya itu malah akan mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kekafiran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabahuma. Maka nanti ketika ini anak saya bunuh, maka insya Allah anak itu akan digantikan dengan yang lebih baik ya, dan lebih dekat kepada rahmat. Niki mohon maaf kalau saya duduknya ganti-ganti posisi nggih, niki rada mohon masih napa namine duduknya masih kurang nyaman, jadi harus ganti-ganti sering-sering ganti posisi ini. Duduk terus rada masih belum lukanya masih belum enak. Maka Nabi Khidir ini berkata bahwa ini itu wa ma fa'altuhu an amri, ya, bahwa saya itu melakukan ini bukan karena saya pengen, tapi memang karena perintah Allah. Jadi ketika membunuh itu karena perintah Allah, nggak boleh kok ada orang yang kemudian orang lain contoh Nabi Khidir, wah saya membunuh ini karena kalau saya membunuh kalau saya tidak bunuh dia akan jadi orang kafir, orang yang mengajak kepada kesesatan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kan ini khusus Nabi Khidir karena beliau itu dapat perintah dari Allah, melakukannya itu bukan karena keinginannya sendiri. Maka apa yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa ya tadi ketika orang tua ini kehilangan anaknya, maka bisa jadi ketika kita kehilangan itu, malah kalau misalnya tidak diambil oleh Allah, malah akan mendatangkan madharat. Bisa jadi ketika tadi kita tidak kehilangan keluarga, misalnya ada orang yang kehilangan anaknya, maka bisa jadi kalau misalnya anaknya tetap tumbuh besar, kita tidak bisa mendidiknya, sehingga anaknya malah jadi tersesat. Misalnya kalau misalnya kita kehilangan ayahnya, bisa jadi kalau misalnya ayahnya tetap hidup, kita tidak bisa berbakti. Bisa jadi kalau kita tetap punya harta, kita malah tadi hartanya akan menyesatkan kita, menghalangi kita tadi beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka bisa jadi yang namanya kehilangan itu malah lebih baik bagi kita, malah lebih mendatangkan manfaat bagi kita. Maka insya Allah kalau kita itu paham seperti itu, paham konsep kebaikan seperti itu, maka insya Allah akan lebih mudah untuk bersabar tadi. Kemudian yang selanjutnya kita perlu ingat ya, bahwa yang namanya musibah itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menghapuskan dosa kita. Bahwa bisa jadi dosa kita itu terlalu banyak, ya, ibadah kita masih kurang, sholat kita masih kurang, haji kita itu masih jarang-jarang, sehingga Allah itu ingin melebur dosa kita dengan mendatangkan musibah dan cobaan. Di mana cobaan itu insya Allah bisa menghancurkan, bisa meleburkan dosa-dosa yang kita
Dan fungsi yang kedua adalah mengangkat derajat. Ya. Ketika Allah ingin meninggikan derajat seorang hamba di surga, dan hamba itu kok tadi sholatnya, ibadahnya masih kurang, ya amal sholatnya masih sedikit, ya cara mengangkatnya dengan memberikan musibah sehingga kesabarannya itu bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi musibah? Ya selain sabar tadi, ya bagaimana yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa sabar? Maka yang pertama, unduru ila ma dunakum. Lihatlah orang yang lebih menderita, yang lebih susah dari kita. Seburuk apapun kita, masih ada yang lebih susah. Kita kehilangan harta, itu ada orang dia sudah kehilangan harta sama kehilangan keluarga. Kita kehilangan anak kita, itu anaknya ada yang kehilangan sampai 2-3 anak. Wah, kita kok dapat cobaan nggak punya anak? Nah, itu ada. Dia itu punya anak, malah anaknya autis. 2 anak autis semua. Banyak orang yang kehidupannya itu jauh lebih susah. Makanya kalau kata Rasulullah, kalau masalah agama, ya, unduru ila ma fawqakum. Kalau masalah agama, lihat yang lebih bagus. Wah, ini orang kok bisa sholatnya rajin, dia bisa sholat jamaah. Oh, ini orang kok sedekahnya bisa banyak. Mas saya pengen seperti itu kalau masalah agama. Tapi kalau masalah dunia, lihat yang paling bawah. Ini masih ada yang orang yang lebih menderita, masih ada yang lebih susah. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita sedih, mengeluhlah hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah mengeluh kepada manusia. Sebagaimana sikap Nabi Yakub alaihissalam, ya, dalam surat Yusuf, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bahaya kepada Allah, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kalau sedih, kalau susah, ya pikiran banyak, gelisah, menghadap sama Allah, mengeluh sama Allah. Kita sholat, berdoa, ya Allah, saya kok dapat musibah seperti ini, berikanlah kesabaran, berikanlah solusi. Jangan malah mengeluh sama manusia, curhat ya sama Allah saja, jangan sama teman. Soalnya kalau sama curhat sama manusia, itu kadang nggak dapat solusi, malah dapat tambah masalah. Ya kalau mau minta nasihat, betul nopo, misalnya minta tolong, ini saya ada masalah seperti ini, gimana kira-kira solusinya? Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau sekedar cuma menumpahkan rasa kesel, ya bahasanya, cuma pengen curhat tadi, menumpahkan perasaan, itu jangan sama manusia. Kalau sama manusia tadi malah nambah masalah. Sama Allah yang kita. Kalau Allah yang kalau kita curhat sama Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusinya. Dan yang terakhir tadi, berusaha cari solusi. Sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan putus asa. Kita dapat musibah kesakit, ada yang kanker sampai sudah stadium 4. Boleh nangis, boleh sedih, tapi jangan putus asa. Tetap berusaha cari obat, cari solusi. Gimana caranya supaya bisa sembuh? Bagaimana firman Allah Ta'ala?
bersabarlah, isbiru kama sabar ulul azmi minar rusul, ya. Bersabarlah sebagaimana kesabarannya para ulul azmi dari para rasul. Maka ulul azmi, azmi itu dalam bahasa Arab artinya bertekad. Maka kenapa dinamakan ulul azmi? Karena ini adalah para rasul yang cobaannya paling berat, ujiannya paling besar, tapi mereka tetap bersabar, mereka tetap berjuang, tidak pernah putus asa. Maka kalau kita mau sabar, ya seperti para ulul azmi ini. Ya. Jadi boleh bersedih, ya boleh tadi nangis, gelisah boleh, tapi tetap bertekad bagaimana mencari solusi, mencari cara untuk menghadapi musibah tersebut, bukannya malah putus asa, tenggelam di dalam kesedihannya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya semoga yang sedikit ini itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima, apapun yang terjadi kepada kita, semoga kita selalu bisa menerima dan bersabar terhadap apapun cobaan yang menimpa di dalam kehidupan kita semua. Dan semoga Allah selalu memberikan kesabaran dan ketabahan dalam hati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya. Kalau tidak ada, aku qouli hada. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun aqlami wa yasturun. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله